Winky Winky, Winky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Lala, Po, Teletubbies, Teletubbies, dis bonjour. Langsung saja masuk ke submateri yang pertama, yaitu iptek dan perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu iptek? Iptek ini adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah kombinasi antara pengetahuan ilmiah dan penerapan teknologi untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, serta memajukan peradaban manusia. Nah, di sini kita akan memperdalam iptek di bidang sosial budaya. Ini merujuk pada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memahami, mengelola, dan mengembangkan aspek-aspek sosial budaya dalam masyarakat. Ini melibatkan penerapan teknologi untuk memecahkan masalah sosial, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui inovasi yang berhubungan dengan nilai, norma, dan praktik sosial. Nah, perkembangan iptek di bidang sosial budaya ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam cara kita hidup, berinteraksi, dan memahami dunia. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah adanya digitalisasi budaya. Contohnya ini pelestarian budaya, yaitu adanya museum virtual seperti Google Arts and Culture memungkinkan orang dari seluruh dunia mengakses artefak dan karya seni dari berbagai budaya, membantu melestarikan warisan budaya yang ada. Nah, yang kedua adanya media sosial. Dengan adanya media sosial, maka memungkinkan adanya komunitas online, di mana media sosial ini akan menciptakan ruang bagi komunitas online dengan minat yang sama, memungkinkan pertukaran ide, pengetahuan, dan pengalaman budaya. Nah, yang ketiga akan memunculkan pendidikan digital, di mana ini akan memunculkan seperti e-learning. Nah, yang keempat ini akan adanya identitas sosial dan budaya. Lalu akan adanya transformasi sosial. Nah, ini memungkinkan demokratisasi informasi. Internet ini memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi. Yang selanjutnya ada big data dan AI, di mana akan adanya analisis sentimen terhadap konten media sosial dapat digunakan untuk memahami opini publik tentang isu-isu budaya dan sosial. Selanjutnya ada globalisasi budaya. Ini akan muncul homogenisasi budaya. Globalisasi budaya dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana budaya lokal terancam punah dominasi oleh budaya yang populer. Selanjutnya, ada subbab tentang pengaruh positif dan negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang sosial budaya. Jadi yang pertama dulu ada pengaruh positif, yaitu poin pertama ada pelestarian budaya. Perkembangan teknologi digital memungkinkan berbagai warisan budaya untuk didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk yang lebih aman dan terjaga. Sebelumnya, banyak bentuk seni, musik, dan tradisi lokal yang hanya diajarkan secara lisan atau melalui pertunjukan langsung. Dengan teknologi, digitalisasi budaya ini menjadi sangat penting. Seperti contohnya banyak musisi tradisional yang sekarang merekam alunan musik gamelan atau angklung dalam format digital yang bisa disimpan dan diputar ulang kapan saja. Contoh lainnya adalah pengarsipan bahasa daerah yang hampir punah. Banyak komunitas yang mulai merekam dan mengabadikan percakapan dalam bahasa daerah untuk menjadi bahan referensi bagi generasi muda yang kini lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Selanjutnya, poin kedua ada akses ke budaya. Media sosial dan platform digital kini jadi jembatan yang menghubungkan masyarakat Indonesia dengan dunia. Contohnya, banyak komunitas budaya lokal yang menggunakan Instagram, YouTube, dan TikTok untuk mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri.
Ini tuh jadi kesempatan besar, karena sebelumnya orang luar mungkin nggak terlalu tahu atau tertarik dengan budaya Indonesia. Sekarang, lewat promosi visual dan interaktif, banyak orang luar yang tertarik dengan batik, kuliner, atau tarian tradisional kita. Bahkan ada yang coba-coba untuk mempraktikannya. Selanjutnya, yang ketiga ada inovasi dalam seni dan kreativitas. Teknologi memungkinkan seniman Indonesia berinovasi dengan karya mereka, memberikan dimensi baru pada seni tradisional. Misalnya, dengan menggunakan desain grafis, seniman dapat membuat karya seni batik yang tidak hanya tercetak di kain, tetapi juga diterjemahkan ke dalam media digital seperti gambar digital atau animasi. Ini membuka peluang baru dalam dunia seni modern yang bisa menarik perhatian pasar global. Selanjutnya ada pengaruh negatif. Poin pertama itu adalah homogenisasi budaya. Jadi homogenisasi budaya ini adalah proses di mana berbagai budaya yang awalnya berbeda-beda jadi makin mirip atau seragam. Biasanya karena pengaruh budaya besar atau luar. Jadi nilai, kebiasaan, atau tradisi lokal bisa hilang atau tergantikan dengan budaya yang lebih dominan, seperti budaya barat. Yang kedua ini ada kehilangan nilai tradisional. Perkembangan teknologi membuka akses besar, tapi banyak anak muda yang lebih tertarik pada game online, media sosial, dan hiburan luar negeri. Ini berisiko membuat mereka kurang tertarik mempelajari budaya lokal. Selanjutnya yang ketiga ada penyebaran informasi yang salah. Perkembangan teknologi juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi salah atau hoax atau distorsi budaya. Di dunia digital, siapa saja bisa membagikan info tanpa filter yang bisa memperkuat stereotip atau pandangan salah tentang budaya Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap kolektif warga negara terhadap perkembangan iptek. Yang pertama di lingkungan keluarga. Pendidikan nilai dasar keluarga adalah dasar sikap selektif terhadap iptek. Orang tua harus mengajarkan anak bijak dalam menggunakan teknologi sembari menjaga nilai budaya. Keseimbangan antara teknologi dan aktivitas emosional seperti diskusi atau tradisi keluarga penting untuk dijaga. Sikap selektif yang perlu dilakukan ada 3 poin. Yang pertama ada pendidikan teknologi yang bijak. Orang tua harus mengajarkan pengguna teknologi yang produktif seperti akses informasi dan pengembangan keterampilan digital. Yang kedua ada pembatasan penggunaan teknologi. Membatasi waktu penggunaan teknologi agar tidak mengganggu aktivitas lain seperti belajar, olahraga, dan interaksi sosial. Yang ketiga ada keamanan dan etika digital. Keamanan dan etika digital ini mengajarkan pentingnya menjaga privasi dan menghindari perilaku buruk di dunia maya, seperti cyberbullying. Yang kedua di lingkungan sekolah. Pembentukan generasi terpaku teknologi, sekolah berperan dalam literasi digital dan mengajarkan etika serta cinta budaya lokal. Teknologi harus dimanfaatkan untuk kreativitas dan produktivitas, bukan hanya hiburan. Seperti selektif yang perlu dilakukan ada 3 poin. Yang pertama ada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sekolah harus memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran, seperti riset dan aplikasi edukasi. Yang kedua ada pengawasan penggunaan teknologi. Pengawasan penggunaan teknologi ini mengatur pengguna teknologi di kelas agar tidak mengganggu fokus siswa. Yang ketiga ada pembelajaran etika digital. Mengajarkan etika dalam penggunaan teknologi, termasuk menghormati hak cipta dan menghindari plagiarisme. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat, pilar kehidupan sosial. Masyarakat dapat memanfaatkan iptek untuk pelestarian budaya dan kolaborasi, seperti acara budaya virtual atau pemasaran produk tradisional online. Interaksi langsung seperti gotong royong dan festival tetap penting. Sikap selektif yang perlu dilakukan ada 3 poin. Yang pertama ada penerimaan teknologi oleh masyarakat. Masyarakat semakin menerima teknologi untuk kehidupan sehari-hari, seperti e-commerce dan layanan digital. Yang kedua ada literasi digital, mengingatkan kemampuan menyaring informasi dan menghindari hoax. Yang ketiga ada pengaruh teknologi terhadap kehidupan sosial, kekhawatiran akan pengurangan interaksi sosial langsung terutama di kalangan generasi muda. Yang keempat ada lingkungan berbangsa dan bernegara, peneguhan identitas nasional. Iptek mendukung pembangunan dan kemandirian nasional. Warga negara harus mendukung kebijakan teknologi berbasis lokal. Sementara pemerintahan harus memastikan iptek tidak mengabaikan nilai budaya dan ideologi bangsa.
Sikap kolektif yang diperlakukan ada 3 poin. Yang pertama ada kebijakan pemerintah terhadap teknologi. Pemerintah harus mendukung kemajuan teknologi dan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi secara positif. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan keterampilan digital. Pendidikan dan pelatihan keterampilan digital ini menyediakan pelatihan keterampilan digital untuk meningkatkan daya saing global. Yang ketiga ada pengawasan terhadap penggunaan teknologi. Mengawasi dan mengatur penggunaan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan seperti hoax atau kebocoran data pribadi. Hai guys, selamat datang di Teletubcast. Di sini aku Fitri dan aku Vio. Nah, di sini kita bakal ngebahas seputar tentang Baduy nih. Ya, jadi kita bakalan membahas bagaimana sih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat Baduy. Langsung aja ke pembahasannya. Masyarakat Baduy adalah salah satu kelompok adat terbesar di Indonesia yang mendiami wilayah Pegunungan Kendeng, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka dikenal sebagai bagian dari etnis Sunda yang menjaga teguh adat istiadat serta nilai-nilai leluhur. Dalam pandangan mereka, kehidupan selaras dengan alam merupakan inti dari keberadaan manusia. Hal ini tercermin dalam prinsip adat yang disebut Pikukuh Karuhun atau yang berarti aturan leluhur. Pikukuh Karuhun ini berisi larangan dan aturan tentang bagaimana hidup harus dijalani untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Masyarakat Baduy ini terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan ini menciptakan dinamika menarik dalam hubungan masyarakat Baduy dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang sosial budaya. Nah, Vio, setahu aku, Baduy itu dibagi ada di 2 ya, ada Baduy dalam sama Baduy luar. Nah, di sini aku penasaran nih sama Baduy dalam. Katanya Baduy dalam itu menolak modernisasi dan tetap menjaga tradisi leluhur. Nah, menurut pandangan kakak, hidup dan prinsip sosial di Baduy dalam ini tuh kayak gimana sih? Oke, sebelum ke pandangan hidup dan prinsip sosialnya, aku jelasin dulu kali ya, apa sih Baduy dalam ini? Jadi, Baduy dalam ini adalah inti dari masyarakat Baduy. Kenapa? Karena memang mereka ini adalah kelompok yang paling taat dengan aturan adat istiadatnya. Nah, jadi mereka ini tuh memang kehidupan sehari-harinya masih sangat amat tradisional seperti itu. Dan untuk Baduy dalam ini mereka tinggal di 3 desa utama. Yang pertama ada desa Cikesik, yang kedua desa Cikertawana, yang ketiga itu Cibeo. Nah, untuk pandangan hidup mereka dan prinsip sosialnya, masyarakat Baduy dalam ini memang mereka hidupnya itu sangat amat tertutup dan sangat amat sederhana. Di mana mereka ini tuh dalam kehidupan sehari-harinya memiliki prinsip apapun yang akan mereka lakukan itu dilakukannya secara alamiah. Jadi memang tidak ada campur tangan teknologi modernnya seperti itu. Karena mereka itu khawatir teknologi modern ini tuh akan menjadi sebuah ancaman bagi adat istiadat mereka, akan merusak keharmonisan kehidupan yang mereka lakukan secara turun-menurun ini seperti itu. Tapi untuk sosialnya, kehidupan sosialnya, aktivitas sosialnya, mereka itu mengutamakan komunikasi secara langsung karena memang dari leluhurnya, kalau untuk menurunkan sesuatu itu memang hanya menggunakan lisan, turun-menurun hanya menggunakan lisan. Jadi penggunaan teknologi alat bantu komunikasi seperti telepon, internet, atau bahkan surat sekalipun itu tuh tidak ada karena memang hanya dengan lisan tadi. Jadi mereka itu untuk adat istiadat mereka, tradisi mereka tidak ada yang secara tertulis, jadi hanya secara lisan aja teman-teman, seperti itu. Jadi ternyata guys, Baduy dalam ini tuh sangat amat tertutup ya. Iya. Nah, lalu apakah tidak ada sama sekali teknologi yang digunakan di Baduy dalam ini? Meskipun Baduy dalam ini menolak modernisasi, Kak Fitri, tapi sebenarnya Baduy dalam ini tuh punya kearifan lokal yang memang
menunjukkan kalau misalnya ada teknologi yang digunakan dalam keseharian mereka. Tetapi teknologi yang digunakannya ini adalah teknologi tradisional yang masih ramah dengan lingkungan seperti itu. Misalnya dalam sistem bertaninya mereka. Jadi mereka itu bertani punya metode yang namanya metode huma. Di mana metode huma ini artinya tuh metode berpindah ladang atau bergilir ladang. Di mana ketika mereka bertani dengan menggunakan satu ladang dan sudah panen misalnya, nanti setelahnya mereka tidak akan langsung menggunakan ladang tersebut lagi untuk bertani kembali, tapi mereka akan mengistirahatkan lagi, memberikan jeda terhadap ladang yang digunakan ini, yang telah digunakan, dan menggunakan ladang yang lain untuk bertani. Jadi memang sistemnya itu bertujuan untuk mengistirahatkan ladang yang telah dipakai. Jadi yang digunakan itu tidak hanya satu ladang. Jadi bergilir gitu loh, misalnya ladang yang ini udah digunakan, lanjut menggunakan ladang yang selanjutnya. Nanti kalau yang ini istirahatkan, yang ini yang digunakan seperti itu. Lalu dalam penggunaan alat-alat bertenunnya juga mereka masih menggunakan teknologi seperti parang, cangkul yang terbuat dari kayu, dan alat tenun masih mereka menggunakan manual kan. Tapi ya memang balik lagi mereka itu menggunakan teknologi yang memang masih ramah lingkungan. Dan dari arsitektur rumahnya juga mereka itu membangun rumah dari bambu, ijuk sama kayu. Ya seperti itu, dan tanpa paku teman-teman. Jadi memang masih sangat amat sederhana dan tradisional. Tapi meskipun begitu mereka tuh tetap bisa membangun rumah yang tahan akan gempa. Keren banget ya. Ternyata meskipun dengan alat dan bahan yang sangat sederhana, Baduy Dalam itu bisa membuat rumah yang tahan gempa. Makanya kalau misalkan Baduy Dalam itu menolak masuknya ilmu teknologi dan pengetahuannya. Nah, kalau misalkan pendidikan di Baduy Dalam ini tuh kayak gimana sih? Kalau untuk Baduy Dalam itu, mereka memang menolak pendidikan formal. Karena apa? Mereka itu memang mempercayai bahwa segala ilmu pengetahuan untuk bertahan hidup misalnya, itu tuh memang lebih baik diwariskan melalui orang tua kepada anaknya langsung, seperti itu. Karena mereka itu memang percaya bahwa ilmu pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya itu tuh memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding dengan ilmu pengetahuan modern, Kak Fitri. Oke, tadi kan kita udah ngebahas dari sisi Baduy Dalam nih. Nah, aku penasaran deh, kira-kira kalau misalnya Baduy luar, apakah memiliki reaksi yang sama atau beda ya dengan Baduy Dalam? Tentunya beda, Kak Pio, karena untuk Baduy luar sendiri itu kan mereka tinggal di perbatasan antara Baduy Dalam dengan masyarakat luar. Tentunya mereka punya perannya masing-masing gitu, dan Baduy luar ini tuh memiliki peran yang sangat penting untuk sebagai jembatan antara masyarakat dengan Baduy Dalam ini. Karena meskipun mereka tetap mengedepankan adat istiadat, mereka juga memiliki prinsip-prinsip yang emang menerima modernisasi ke wilayah mereka. Jadi untuk pandangan hidup dan prinsip sosialnya itu, mereka itu karena perbatasan ya, jadi mereka itu sering berinteraksi dengan wilayah-wilayah luar seperti masyarakat gitulah. Jadi mereka tuh karena sering berinteraksi, mereka juga memiliki keuntungan di situ. Yang salah satunya tuh mereka bisa menjual, memperluaskan kerajinan-kerajinan tangan mereka ke khalayak yang lebih luas lagi, dan mereka juga memiliki teknologi yang cukup modern. Karena kan kalau yang dari Baduy Dalam sendiri tadi menggunakan secara lisan ya. Ya. Kalau di Baduy luar ini mereka memiliki ponsel, jadi kalau misalkan mereka ingin berinteraksi atau apapun sudah bisa menggunakan ponsel itu sendiri. Selain untuk berkomunikasi, mereka juga bisa mempromosikan dagangan-dagangan mereka di sosial media seperti Instagram dan lainnya. Oke, jadi dapat kita simpulkan kalau misalnya memang Baduy luar ini
menerima teknologi ya, teknologi modern. Dan memang karena mereka memiliki adat sebagai batasan, jadi memang si teknologi ini juga tidak akan merusak adat istiadat tadi, dan bisa dibilang berarti dari luar mah lebih friendly ya gitu. Iya, betul kali itu. Setelah yang tadi Kak Fitri jelasin, berarti bisa kita simpulin bahwa memang Baduy luar ini menerima teknologi modern ya. Iya, Dan betul. aku penasaran bagaimana sih cara Baduy luar ini menerapkan teknologi modern dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk Baduy luar sendiri itu meskipun mereka menerima masuknya iptek ke wilayah mereka, tapi mereka juga kan tetap membatasi dengan adat istiadat. Jadi mereka menggunakan teknologi ini tuh untuk kerajinan dan ekonomi. Seperti mereka tuh mempromosikan tas anyam, kerajinan-kerajinan kayak kain tenun dan gelang khas tradisional Baduy ini. Lalu mereka juga memiliki pertanian semi modern, Kak Pio. Nah, ini tuh kayak meskipun mereka tetap bertani dengan menggunakan cara-cara tradisional, tapi mereka juga mencampurinya dengan menggunakan alat-alat modern seperti baja dan ember plastik. Lalu mereka juga menerima wisatawan dari luar untuk masuk ke Baduy agar mereka juga tahu gimana sih Baduy ini, gimana sih kehidupannya gitu, Kak Pio. Berarti bisa kita lihat bahwa ternyata teknologi modern juga membawa dampak positif ya ke Baduy ini. Betul, Kak Pio. Dan di beberapa dampak positifnya itu ya, yang pertama pastinya ke ekonomi mereka juga kan, ke ekonomi mereka, terus ke mungkin ke interaksi mereka tuh jadi lebih banyak gitu, lebih banyak pertemanan juga begitu. Relasinya lebih luas ya. Betul. Iya, berarti kalau misalnya memang dibandingkan dengan Baduy dalam itu mungkin yang bisa kita lebih lihat itu kewaspadaan terhadap dampak negatifnya ya. Iya, betul. Karena memang kan ditakutkannya memang teknologi modern ini tuh menjadi sebuah ancaman yang akan merusak adat istiadatnya seperti itu. Merusak apa yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya seperti itu. Masyarakat Baduy adalah bukti nyata bagaimana tradisi dapat bertahan di tengah derasnya arus modernisasi. Baduy dalam tetap menjadi penjaga budaya murni, sedangkan Baduy luar membuka jalan untuk adaptasi terhadap teknologi dalam batas yang tidak melanggar adat. Pola ini mencerminkan harmoni antara tradisi dan kemajuan, sekaligus menjadi cerminan keberagaman budaya yang tetap relevan dalam kehidupan modern. Kak Fitri, gak kerasa nih kita udah selesai aja ngebahas tentang Baduynya. Seru banget lagi tadi. Ya, kita banyak banget ngebahas tentang Baduy. Nah, karena itu, aku Vio, Aku Fitri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode podcast selanjutnya. See you!